Halo, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pemrograman C++, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang structure, yaitu pada modul 8. Di sini pembahasan mengenai structure mendukung penggabungan sejumlah tipe data yang berbeda-beda ke dalam satu kelompok. Itu dinamakan structure. Dengan menggunakan structure, maka penggabungan data yang berbeda jenis dapat lebih mudah dikelola. Misalnya data nomor induk siswa bertipe integer, nama siswa bertipe string, dan jenis kelamin bertipe boolean. Di sini ada beberapa pembahasan, yaitu mengenai pendefinisian atau pendeklarasian structure seperti ini. Kemudian pembahasan mengenai union, lalu enumerasi, dan tipe div. Baiklah, kita mulai saja untuk pembahasan yang pertama mengenai structure. Di sini ada contoh program yang bisa kita coba implementasikan. Kita coba dulu contoh program yang pertama, yaitu mengenai pendeklarasian atau pendefinisian structure seperti ini. Seperti biasa, kita menggunakan Microsoft Visual Studio. Kita buat project barunya dulu, new project. Kemudian kita pilih Win32, lalu di sini kita buat misalnya tugas lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih next. Lalu di sini kita pilih console application, kita pilih empty project, kemudian klik finish. Kita tunggu saja dulu. Kalau sudah, kita buat file baru dengan new item seperti biasa. Kemudian kita ganti namanya, kita rename, misalnya di sini tugas structure modul 8. Lalu kita klik add. Seperti ini. Di sini untuk structure yang pertama, ini merupakan contoh programnya. Kita ketik ulang saja agar kita tahu kalau ada beberapa letak errornya seperti ini. Baiklah, kita mulai saja pengkodingannya. Di sini kita buat dulu library-nya, include iostream. Kemudian karena merupakan data string, kita juga tambahkan library string di sini. Kemudian using namespace. Lalu kita buat fungsi utamanya. Kemudian di sini baru kita deklarasikan struct-nya. Mahasiswa misalnya. Seperti yang ada pada modul structure,
kita ikuti saja dan kita teliti lagi apabila ada letak errornya. Kemudian char nama berupa ini merupakan tipe data char nama. Kemudian bold pria. Di sini kita buat saja charnya misalnya 40 seperti pada modul. Kemudian kita buat deklarasi variabel structure mahasiswa. Kita buat dulu mahasiswa, data mahasiswa misalnya. Ini untuk deklarasi variabel structure. Kemudian ini kita isi data anggotanya, misalnya data mahasiswa, NIM. Misalnya di sini saya masukkan 42. Kemudian di sini strcpy. Ini perintah untuk menyalin atau mengcopy data mahasiswa .nama, koma, Liariswantinaya misalnya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan titik koma. Kemudian di sini data mahasiswa pria sama dengan false seperti ini. Kemudian untuk menampilkan isi struktur di sini sudah saya buatkan coding yang benarnya. Jadi kita kopikan saja, misalnya di sini saya kopikan ini agar mempersingkat waktu kita. Itu untuk menampilkan isi struktur seperti ini. Ini kita buat saja agar kita ingat untuk menampilkan isi struktur seperti ini. Yang ini tadi yang ini tadi menampilkan yang ini tadi untuk mengisi anggota. Kemudian yang ini menampilkan isi struktur seperti ini. Kalau sudah seperti biasa kita tambahkan sistem pause. Kemudian return 0 seperti ini. Tutup. Baiklah, kita teliti lagi. Kalau sudah coba kita simpan, kemudian kita compile dulu, kita clean, tidak ada file di sini, lalu kita build. Ada satu file, kita lihat saja di error listnya. Coba kita lihat dulu di structure mahasiswa. Di sini kita kurang menambahkan kurung kurawal buka seperti ini. Lalu kita simpan. Lalu kita clean kembali, kemudian kita build. Coba masih ada satu file. Kita lihat lagi. Di sini mahasiswa ada salah penulisan. Kemudian di sini kita lihat lagi, kita clean kembali, coba kita build lagi. Masih ada satu error. Di sini juga data mahasiswa.
Kemudian yang di sini kita coba clean kembali, kita build. Maka di sini sudah null fail atau tidak ada gagal. Lalu kita debug, start new instance. Maka ini merupakan output dari latihan menggunakan structure seperti ini, dengan output name, nama, dan jenis kelamin. Baiklah, kita kembali lagi ke modul untuk melanjutkan contoh soal berikutnya. Di sini ada pembahasan mengenai union. Union adalah suatu bentuk semacam struktur yang memungkinkan suatu lokasi memori diakses oleh lebih dari sebuah nama. Seperti ini, misalnya union bilangan bulat, unsigned integer integer, misalnya B integer, unsigned char C karakter, seperti ini. Coba kita lihat dulu contoh programnya dan kita ikuti. Kita buat dulu project baru, kita close dulu yang ini, kemudian kita buat project baru, kita pilih Win32. Di sini kita buat misalnya union, nama projectnya, kemudian kita pilih next, lalu kita pilih console application, kita pilih empty project, lalu finish. Kemudian kita tambahkan file baru, new item, kita pilih C++, kita pilih di sini union, lalu pilih add, dan kita bisa memulai melakukan pengkodingan. Dan di sini juga saya sudah membuat codingnya benarnya. Kita mulai saja. Untuk latihan menggunakan union ini, kita buat dulu library-nya seperti biasa, include usestream, kemudian using name space std, kemudian int main, void, kemudian di sini union bilangan bulat, kemudian di sini unsigned integer seperti ini, kemudian unsigned karakter. Sini kita buat dua misalnya seperti ini, kemudian bilangan kita deklarasikan suatu bilangan, kemudian suatu bilangan integer, kemudian sama dengan 0x1a 3f seperti ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya dengan perintah cout integer sama dengan hex. Di sini perintah hex untuk menampilkan nilai heksadesimal suatu bilangan integer seperti ini.
sama dengan sama perintahnya hex int suatu bilangan karakter 0, kemudian kita kopikan saja yang ini, kita gantikan 1, kemudian yang ini juga 1, kemudian seperti biasa kita tambahkan sistem post di sini, kemudian return 0 seperti ini, lalu kita simpan. Kalau sudah, coba kita compile dulu, kita klik kanan, pada union ini, project union, atau kita jadikan dulu set as startup project, kemudian kita klik kanan, kita clean, null field di sini, kemudian kita build, tidak ada gagal juga, lalu langsung saja kita debug start new instance seperti ini, dan hasilnya coba kita lihat pada modul. Coba kita compile ulang di sini karena hasil karakter yang pertama tidak sesuai dengan output yang ada di modul, maka coba kita compile ulang, kita lihat ada letak errornya karena outputnya kita build lagi, kemudian coba kita debug. Masih ada error. Coba kita compile lagi, sepertinya ada tadi kita salah penulisan suatu bilangan, kita klik kanan, kita clean kembali, coba, kemudian kita build, lalu kita debug, maka output yang akan dihasilkan seperti ini, sama pada modul structure. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita tutup dulu outputnya, kita kembali ke modul, kita lanjutkan pembahasan mengenai enumerasi. Di sini enumerasi atau sering disingkat dengan enum biasanya digunakan untuk menyatakan sejumlah kemungkinan. Sebagai contoh, enumerasi dapat digunakan untuk mendefinisikan kemungkinan warna, seperti pada contoh program di sini yang akan kita buat. Kita langsung saja buat project baru. Kemudian seperti biasa kita pilih empty project, lalu finish, kemudian kita buat file baru, lalu klik add,
Di sini kita jadikan startup project misalnya. Di sini saya sudah membuat coding mengenai enumerasi. Kita langsung saja melakukan pengkodingan. Ustream, kemudian using namespace std, kemudian int main, void, kemudian di sini kita buat tipe data enum warna. Di sini misalnya merah, kuning, hijau, kemudian di sini kemudian di sini kita lakukan pendeklarasian warna tadi, lampu traffic light seperti ini. Kemudian kita beri nilai untuk di sini misalnya lampu traffic light sama dengan hijau seperti ini. Agar kita ingat, kita tambahkan komen di sini, lalu kita tampilkan cout warna lampu yang menyala adalah kemudian di sini kita tambahkan switch untuk melakukan pilihan nanti lampu apa yang akan menyala, maksudnya lampu traffic light seperti ini. Kita tambahkan case hijau, kemudian cout warna hijau, kemudian case kuning kita kopikan saja misalnya di sini. Misalnya case kuning, lalu di sini kita tambahkan case merah di sini juga, lalu di sini kita tambahkan break, kemudian tambahkan system pause, lalu return null, lalu kurang tutup. Kita simpan dulu. Di sini kita perhatikan kembali. Ini untuk memberi nilai, kemudian ini untuk menampilkan isi lampu yang menyala, yaitu dengan perintah switch, baik itu hijau, kuning, atau merah. Coba kita clean saja, kita compile dulu, kemudian kita build. Kita clean dulu, kemudian kita build. Ada satu file di sini, kita lihat error listnya. Di sini traffic light. Coba kita lihat lagi.
warna lampu traffic light, kemudian di sini kita kurang menambahkan titik koma, kita simpan dulu. Kemudian coba kita clean lagi, lalu kita build lagi. Maka null fill di sini tadi kita kurang menambahkan titik koma, kemudian bisa kita debug, start new instance, maka hasilnya akan seperti ini, sesuai pada output. Modul 6 ini coba kita lihat, ternyata dia mengeluarkan output ini, mengeluarkan semua warna, sedangkan pada modul ini hanya mengeluarkan satu warna saja. Coba kita cek lagi letak errornya. Di sini kita lupa menambahkan break, sehingga yang keluar tadi semua warna seperti ini. Kita simpan, lalu coba kita clean kembali. Kita yeskan saja, kemudian kita build, lalu kalau sudah bisa kita debug, maka hasil yang keluar adalah warna hijau seperti pada output yang ada pada modul ini. Baiklah, kita close dulu, kita kembali lagi ke modul untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tipe def. Tipe def sering dipakai untuk memberikan nama alias terhadap suatu tipe data. Sebagai contoh, pemberian nama alias dari unsigned char berupa byte dapat didefinisikan dengan tipe def unsigned char byte seperti ini. Langsung saja kita lihat contoh programnya. Ini kita buat dulu project baru, kemudian kita buat di sini misalnya tipe def, lalu oke, kemudian kita pilih next, kita pilih console application, kita pilih empty project, lalu kita pilih finish, kemudian kita klik add a new item, kita tambahkan nama filenya tipe def di sini, lalu kita pilih add. Di sini kita buat saja set as start a project. Kalau kita bisa mulai melakukan pengkodingan di sini. Kita buat library-nya dulu, include iostream, kemudian using namespace std, kemudian fungsi utamanya void, kemudian di sini tipe def-nya kita deklarasikan unsigned, tipe data unsigned di sini, char byte seperti ini, kemudian kita buat byte kodenya sama dengan 101 seperti ini. Kemudian kita deklarasikan cout kita untuk menampilkannya dengan perintah cout, kemudian tipe def dari byte 101 adalah kemudian cout kita tampilkan kode seperti ini, lalu system post seperti biasa,
seperti ini, sesuai pada modul. Lalu coba kita lihat letak errornya, kita clean tidak ada gagal di sini, kemudian kita build, tidak ada gagal juga, lalu kita debug, start new instance, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan outputnya, bisa kita lihat pada modulnya seperti ini. Output yang kita buat dengan output yang ada pada modul itu sama. Tipe def dari byte 101 adalah seperti ini. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai modul structure. Ada beberapa contoh program yang kita buat, mulai dari structure sampai dengan tipe def tadi, yaitu ada juga union, kemudian enumerasi, dan pada modul ini ada beberapa latihan, semoga bisa dilanjutkan lagi dengan acuan dari program-program, contoh program yang kita buat tadi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa menjadikan bahan pembelajaran tentang structure. Terima kasih dan sekian.